Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara hari ini, yaitu mengenai jelajah profesi software engineer. Bersama kita semua sudah ada Mas Lutfi ya, yang akan menjadi pembicara pada sesi pertama. Kita akan langsung ya menjelaskan apa sih itu software engineer berdasarkan teori sedikit dan kemudian langsung kepada prakteknya. Dan di sesi kedua nanti insya Allah bersama saya lagi apa sih bagaimana cara kita untuk memilih peran. Dan sebelum memilih peran, kenapa sih kita harus mengenal diri terlebih dahulu? Saya ucapkan sekali lagi selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa di tersebut. Untuk hari ini rundown-nya acaranya sangat simpel ya. Sesi 1 bersama Mas Lutfi, kemudian nanti break sebentar sekitar 10 menit. Kemudian sesi 2 nanti bersama saya. Nah, karena kita eksklusif nih orangnya, jadi boleh langsung menanggapi dengan santai ya Mas Lutfi ya. Iya. Iya, mungkin bisa. Kan soalnya berbau-bau sedikit curhat-curhat mungkin ya. Karena banyak seri pengalaman aja sebenarnya. Iya, sering pengalaman dan mungkin bagi teman-teman praktisi ada ada pentingnya juga gitu ya, karena di dunia software engineer ini sebenarnya kelihatannya orangnya seragam ya, tapi ternyata peran yang diambil yang harus dilakukan ini banyak sekali. Ya, kepada Mas Lutfi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lebih banyak sharing aja dan mungkin bisa langsung diskusi kalau misalkan ada perlu yang disampaikan. Jadi biar lebih banyak diskusinya sih sebenarnya, karena ini lebih banyak sharing informasi dan bukan menggurui siapapun dan berdasarkan pengalaman aja. Jadi perkenalkan, nama saya, ini agendanya. Jadi sekilas ini aja, dan nggak terlalu banyak apa itu software engineering ngapain, terus spesialisasinya, kadang realitas sama ekspektasinya itu kadang berkebalikan, dan masalah umum yang dihadapi, kemudian yang berubah ketika sadar bakat itu jadi apa aja yang, tapi ini cuma sedikit aja, mungkin sama Mbak Nita dijelasin yang lebih panjang lagi di sesi keduanya. Kemudian ini buat tipsnya untuk buat yang mau di software engineering, mungkin punya anak atau saudara atau teman, itu mungkin bisa jadi masukan buat sarannya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Ini jadi saya semuanya di Malang semua. Mungkin kalau ada satu alumni bisa ngopi-ngopi kalau ada. Kemudian perjalanan karir saya dari mulai kuliah itu udah mulai freelance, kemudian setelah lulus sebenarnya mau nganggur aja sih, iseng-iseng kok keterima gitu, jadi terpaksa jadi HRD. Jadi kerja jadi HRD, ternyata bukan di software engineering, jadi cuma bertahan 4 bulan terus resign. Itu juga jadi ditentang siapa, oh ya udah kerja enak kok resign tiba-tiba. Kemudian kembali ke jalan yang benar, jadi Palu Gada Engineer. Palu Gada Engineer ini apa, nanti dijelasin lagi. Jadi semua yang ada di engineering itu semuanya dikerjakan di waktu kerja di startup kecil ini. Ini lumayan lama, 5 tahunan. Kemudian hijrah ke Malaysia, cuma hampir setahun. Itu juga ngurusi plat merah juga, itu lebih sebel lagi ngurusi plat merah di sana. Ternyata lebih sebel di sana daripada di negeri sendiri. Setelah itu balik nganggur di Indonesia dan kerja di Bukalapak. Alhamdulillah 4 tahun. Setelah itu jadi kembali ke startup kecil lagi, jadi principal engineer di Fitloop sampai sekarang. Jadi lumayan panjang, udah lumayan 10 tahunan lah ini.
perjalanan karirnya. Kemudian kita langsung masuk apa itu software engineering. Dari penjelasan software engineering itu apa bisa kelihatan dari apa yang dikerjakan sih. Jadi menerapkan prinsip software engineering untuk merancang, mengembangkan, melihara, menguji, mengevaluasi perangkat lunak ini banyak sekali. Jadi end to end. Jadi kalau misalkan ada di teknik sipil itu jadi dari gambar sampai nyemennya itu jadi dikerjakan software engineer itu ya. Jadi lumayan terasa secara simpel dia software engineering ini menyelesaikan masalah problem itu menggunakan perangkat lunak. Itu secara definisi sederhananya. Kemudian ngapain aja sih software engineering ini? Ini yang banyak yang nggak diketahui itu sebenarnya dia nggak kerja sendirian. Jadi software engineering ini bekerja sama tim produk, sama tim bisnis. Kemudian dia harusnya punya keputusan ketika menentukan suatu produk dan di bisnis. Jadi orang bisnis, oh aku minta ini, yang engineer-nya, oh ini nggak bisa, itu nggak bisa, bisanya gini. Jadi seperti itu. Kemudian sprint planning ini lari sama ngeplan itu bukan ya. Jadi ini salah satu agile metodologi Scrum ini. Jadi tiap 2 minggu sekali kita planning sesuatu. Jadi iterasinya kecil-kecil jadi lebih terlihat progresnya. Kemudian para software engineer ini dengan tim yang lain juga grooming features. Jadi kita bahas, oh mau develop feature apa aja nih. Jadi kita diskusi di situ sebelum mengerjakan. Kemudian yang lain lagi ini stand up tiap hari untuk progress report. Jadi ini yang jarang, beberapa ada yang pakai metode ini, beberapa ada enggak. Ya, saya di Bukalapak dan di Fitloop menggunakan ini. Jadi tiap hari ngapain aja, kemarin ngapain aja, terus progresnya gimana, problemnya apa, biasanya dicurhat tiap pagi. Kemudian udah pasti software engineering pasti menulis sebuah code buat membuat suatu aplikasi. Dan otomatis testingnya, jadi ketika membuat aplikasi nggak langsung dikasihkan aja ke tim produk, tapi harus dites dulu sampai aman semuanya, nggak ada problem, baru di deliver. On call ini ngapain? Jadi on call ini semacam apa ya? Jadi kayak jaga lilin lah. Jadi ketika ada problem itu siap dihubungi kapan aja dan di mana aja. Ini sih kadang yang nggak apa ya? Kalau biasa kerja kantoran apa itu tiba-tiba pindah ke startup, wah ini kok beda banget ininya behaviornya. Kemudian yang terakhir ini menjaga kualitas perangkat lunak, ini maintenance setiap harinya ketika ada problem kayak gitu sih. Jadi gambaran besarnya seperti ini, tapi kalau misalnya secara teknisnya mungkin kita bicara di sesi yang lain. Bisa-bisa 8 SKS ini. Kemudian ini spesialisasi software engineering ini sebanyak ini, dan ini belum semuanya. Mungkin masih ada beberapa yang baru lagi. Jadi kalau front end engineer itu yang ngurusi website, jadi untuk tampilan websitenya. Kemudian yang back end ini yang di server side-nya, mobile apps ini buat aplikasi mobile, Android, iOS. Graphic designer ini biasanya lebih ke arah ke game, jadi 2 dimensi grafik itu. Jadi apa, kayak misalkan dia optimasi buat apa 3D cahaya dan lain-lain kayak gitu. Terus SDET ini buat biasanya lebih mengarah ke QA, jadi engineer yang buat otomatis ngetes software yang kita buat. Kemudian data engineer ini ngapain? Data engineer ini dia mengolah data dari semua transaksi misalnya di perusahaan, kemudian diolah lagi menjadi informasi yang lebih berguna dan bisa memberikan insight kepada perusahaan kira-kira mau menentukan langkah apa lagi. Jadi relate sama big data, sama pengolahan data yang data engineer. Kalau DevOps ini sebenarnya dia gabungan dari developer sama ops. Ops ini operation. Jadi dia yang menjembatani antara developer ke operation. Jadi developer ini membuat sebuah software, kemudian ditaruh ke dalam server, itu yang ngurusi ini DevOps-nya. Jadi menjembatani.
Jadi biar lebih mudah developnya ngerjain, kirim, langsung udah beres jadi di server. Kemudian full stack engineer ini yang saya bilang palu gada tadi. Jadi front end, back end, DevOps semua bisa dikerjain sendiri. Tapi rata-rata yang full stack di sini kebanyakan front end sama back end aja. Jadi yang lain-lain nggak termasuk. Kadang front end, back end sama mobile apps ini jadi full stack. Kemudian embedded system ini ngapain? Jadi embedded system ini dia bikin aplikasi buat di embed ke dalam suatu apa ya, perangkat yang kecil-kecil gitulah. Misalkan buat kamera yang pintar, misalnya kayak apa, televisi semacam itu. Kalau security engineer, jadi ini bukan jadi satpamnya, tapi dia mengawasi. Oh ya, untuk yang security engineer ini ada dua. Jadi ada tim ofensif sama defensif. Jadi biasanya ofensif itu jadi red team, terus yang defensif ini blue team. Jadi yang ofensif ini tugasnya nyari celah di perusahaan sendiri. Terus yang defensif, gimana caranya defend serangan si red team itu tadi. Jadi perang sendiri di satu perusahaan. Kemudian AI engineer udah jelas dia mau develop khusus aplikasi untuk AI, artificial intelligence. Kemudian yang mungkin yang lagi ramai sekarang crypto ya, to the moon, ternyata to the core, to the earth. Jadi Luna, kemarin yang Luna yang rame itu ya, dikira Luna Maya, ternyata lu cinta Luna gitu ya. Jadi masalah kripto jadi mahal, jadi nol. Kemudian lanjut dari ekspektasi sama realita, biasanya kebanyakan itu ada tutorial, wah mahir bla 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 dalam 30 hari. Ya, ini kadang nggak cocok sama realita. Saya sendiri yang 10 tahun berkarir ini mempelajari sesuatu itu masih apa ya, nggak 30 hari nggak langsung bisa gitu sih. Jadi mesti agak panjang prosesnya. Jadi harusnya emang fokusnya belajar konsep itu lebih long term daripada yang mahir ada banyak video shortcut secara instan itu. Kemudian di sini kebanyakan kita nganggapnya, oh ini wajib degree. Ternyata di software engineer ini degree atau enggak itu apa ya, bisa dua-duanya asalkan dia punya skill dan portofolio. Jadi nggak harus punya degree. Teman saya itu banyak lulusan akuntansi malahan. Lulusan terakhir itu yang ada jadi data engineer itu ada dari lulusan planologi. Nah, itu lebih aneh lagi, planologi. Kemudian ada yang lulusan IPS SMA. Itu sekarang kerja di Bukalapak itu juga ada. Jadi nggak asal ada punya kemauan yang tinggi buat belajar teknologi, lanjut aja. Lebih mudah sebenarnya barrier entry-nya untuk masuk software engineering daripada yang lain. Kemudian anggapannya manajer ini lebih tinggi daripada individual kontributor, ini juga kadang misleading juga. Ini tergantung, misal levelnya sama ya berarti dia sejajar dalam perusahaan. Nggak ada yang lebih tinggi sama lebih rendah, cuma beda job desk saja. Kadang manajernya lebih, oh ini saya manajer, kamu apa software engineer biasa, jadi saya lebih tinggi. Itu enggak, tergantung levelnya. Jadi levelnya misalnya level 5 ya kompensasinya di perusahaan pasti sama. Kemudian gaji gede ini bisa relatif, bisa lebih gede, bisa underpaid, tergantung perusahaan itunya juga. Tapi biasanya lebih gede. Jadi kalau pengalaman saya dulu itu, saya mintanya berapa, itu malah dikasihnya lebih gitu. Ternyata emang, dan itu aja ternyata di bawah rata-rata. Jadi kadang anggapan kita gaji gede sama mereka itu beda. Jadi mungkin ini lebih bisa apa ya, masalah gaji bisa dibahas lebih lanjut di diskusi terpisah. Kemudian yang lowongan kerja banyak ini emang banyak, tapi tesnya itu susah banget. Saya pernah tes di Amazon Kanada itu tesnya sampai 7 kali, dan saya masih tes ketiga udah gagal. Jadi ya sudah diikhlaskan saja. Di Bukalapak kemarin tesnya sampai 4-5 kali kalau nggak salah. Itu lumayan menguras energi juga. Lowongannya banyak tapi emang interviewnya susah juga. Tapi bisa dipersiapkan.